Ini luar biasa nih, 14 tahun ya Ibu Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani menjadi menjadi Menteri Keuangan. Ya artinya kan kita bisa melihat riak-riak di bawah tuh gimana nanggapinnya itu? Ya kalau kita misalnya riak-riak demokrasi itu kan suatu biasa gitu kan ya. Demokrasi itu kalau lurus-lurus aja, lempeng-lempeng aja ya, ibaratnya sayur tanpa garam gitu kan. Membosankan dan juga akhirnya jadi stagnan gitu. Membuat juga kepala daerah juga kesal juga kan. Saya punya DBH saya kalau ditahan-tahan, padahal saya ini pemikiran out of the box dari Menteri Keuangan yang baru ini kita nantikan gebrakannya. Dan saya yakin kepada beliau itu karena beliau ini bukan juga orang dari luar. Nah hari ini kita mau membahas reshuffle ini sebenarnya untuk siapa dan arahnya kemana, karena masih ada kursi menteri yang kosong nih Pak. Nah Pak Andi Aswan, menurut Bapak dari Jokowi Mania gimana nih dengan keputusan Presiden Prabowo? Apakah sepakat dan menerima sepenuhnya atau bagaimana Pak? Ya kalau kita melihat kita melihat bahwasannya yang namanya pembantu, kalau sudah pembantu, kalau majikannya pikir bahwa ini adalah perlu suatu penyegaran ya pasti harus diganti ya. Dan itu sepenuhnya adalah hak yang prerogatif dari Pak Presiden. Apalagi ini namanya kan pembantu ya, menteri-menteri, badan-badan dan sebagainya adalah pembantu Presiden. Jadi ya nggak boleh lah ada protes-protes karena itu kan haknya kan, ya kan. Dan ini yang paling menarik ya karena mengapa terjadinya namanya reshuffle ini setelah aksi kemarin yang di bulan Agustus, akhir Agustus itu ya luar biasa sekali. Dan kita salutlah kepada para mahasiswa ya, ya teman-teman dari Gen Z juga ini yang luar biasa. Artinya begini, pelopor ya Pak ya. Ya mereka ini benar-benar care terhadap nation ya, care terhadap negara Indonesia ini, bagaimana perkembangan untuk ke depan itu seperti apa. Dan apapun yang disampaikan kemarin itu ya, di luar yang katakan namanya kerusuhan itu suatu hal yang baik ya dalam alam demokrasi kita gitu. Tuntutan-tuntutan mereka bagaimana ya ditantumkan dalam 17+8 itu yang kemudian diterima oleh Bapak Presiden sendiri dan dipelajari betul-betul, dan ya itulah mungkin salah satu yang menerukan satu keputusan mengenai reshuffle itu gitu ya. Karena biar bagaimanapun kapal besar ini harus berjalan seirama ya dengan nakodahnya gitu loh. Semua keputusan-keputusan itu kan bukan keputusan menteri, semua itu ada keputusan dari presiden, dan menteri ada pelaksana teknis dari semua keputusan-keputusan presiden itu. Apabila presiden itu mengatakan bahwa ini secara KPI-nya perlu ya mungkin dibutuhkan orang yang lebih tepat gitu kan, yang lebih berani mungkin ya akan sejalan dengan tugas-tugas dari kepresidenan yang dituangkan dalam tugas-tugasnya di secara teknis kementerian itu harus diganti ya monggo kerso gitu, harus diganti gitu kan ya. Sebagai ketum Joman ini riak-riak di bawah tuh gimana nanggapinnya itu? Ya kalau kita misalnya riak-riak demokrasi itu kan suatu biasa gitu kan ya. Demokrasi itu kalau lurus-lurus aja, lempeng-lempeng aja ya, ibaratnya sayur tanpa garam gitu kan. Membosankan dan juga akhirnya jadi stagnan gitu. Tapi ketika itu ada riak-riak dan riaknya itu adalah positif, maka juga cara pandang pun juga akan berubah gitu ya kan. Tapi lebih mendengar. Tapi setuju nggak ada framing nih di media sosial katanya reshuffle kali ini mau bersih-bersih orangnya Jokowi ini sebagai ketum Joman. Gimana? Ini menarik ya. Jadi kok harus bersih-bersih ada yang mengatakan satu megawatisasi. Terus ada satu lagi Jokowisasi. Wah, ini luar biasa bahasa-bahasanya. Siapa yang menciptakan Pak bahasa-bahasa itu Pak? Ya biasa netizen ya. Tapi itu menarik lah. Tapi itu sesuatu yang menarik juga, dan itu adalah merupakan satu kritikan juga sebetulnya. Ya, pada dasarnya tuh semua pembantu presiden, menteri-menteri itu ketika mereka bergabung dalam satu kabinet itu tidak ada lagi dari partai mana, partai A, partai B, partai C. Bajunya dilepas semua gitu. Semua baju akan dilepas itu. Dan mereka itu ada bajunya adalah pemiliknya siapa? The commandernya siapa? Presiden. Ya jadi harus mengikuti itu. Oke. Gitu. Oke, baik, sebelum kita lanjutkan sudah hadir juga nih di studio kita Bapak Agung Baskoro, seorang pengamat politik. Silakan Bapak. Ini Gen Z juga nih. Gen Z nih. Bapak di sini Pak. Silakan duduk. Oke, aduh Pak Agung nih, mohon maaf langsung ditanya nih ya. Iya, bagian di pojok karena bagian dorong-dorong aja nih. Kalau menurut
Pak Agung, Mas Agung lah ya kan, karena nonton Gen Z nih. Reshuffle kali ini nih, kalau kita membaca arah politik Prabowo dalam reshuffle kali ini sebagai sebenarnya stabilisasi setelah kemarin ada demonstrasi dan lain sebagainya, ataukah ini adalah bentuk kompromi politik dalam bentuk lain gitu? Ya, seperti apa? Bisa dilihat bahwa ini respon terhadap tuntutan dan masukan publik yang cukup kuat ya. Lewat beragam tuntutan yang disampaikan teman-teman mahasiswa, teman-teman buruh, teman-teman masyarakat sipil yang akhirnya dirangkum dalam narasi 17+8 itu. Nah yang kedua memang tidak bisa dimungkiri ini juga ada arahan untuk melakukan semacam balancing of power ya. Keseimbangan kekuasaan antar poros-poros yang mengemuka, poros Solo, saya nggak ngomong yang lain Bang, tenang Bang, poros Hambalang, ada geng-geng lagi ya, poros Solo, adanya poros Solo, poros Hambalang, poros Cikeas, poros-poros kekuasaan yang lain semacam itu. Yang kedua itu, yang ketiga juga bisa dilihat semacam Pak Presiden ingin memastikan kabinetnya bisa lebih optimal bekerja, ya suka atau tidak. Jadi kalau saya sederhanakan ada dimensi teknokratisnya kinerja, ada dimensi politisnya, dan yang terakhir dimensi yuridis, etis. Jadi pergantian ini suka atau tidak memang membersihkan orang-orang atau istilahnya pembantu presiden yang memang belum bersih atau tersangkut masalah semacam itu, yang harapannya depan tidak ada lagi beban semacam itu, karena ada presidennya Mas Noel kemarin kan. Nah kena OTT dan harapannya itu tidak terulang lagi pada masa-masa berikutnya seperti itu. Tapi kalau ngeliat dari komposisi menteri yang diganti dan yang mengganti, Mas Agung sendiri dari kacamata pribadi dulu deh, optimis nggak nih dengan pergantian? Saya optimis melihat semua menteri, walaupun waktu hari pertama itu saya masih ragu dengan Pak Purbaya. Tapi ternyata Purbaya efek luar biasa. Itu banyak loh Pak sekarang. Menggoncang IHSG, nilai tukar, ya, terus harga emas dan seterusnya. Jadi saya melihat memang pendekatan beliau ini beda dari masa periode Ibu Sri Mulyani seperti itu. Dan saya berharap para menteri yang baru ini punya pendekatan otak kanan lebih dominan ya, artinya memang nggak bisa dengan kondisi-kondisi normal serupa situasi yang seperti sekarang di mana ada kontraksi ekonomi yang cukup dalam semacam itu, otomatis pendekatannya harus baru, beda dan inovatif gitu. Dan akhirnya bisa membuat optimisme itu nyata hadir di tengah-tengah kita. Dan saya melihat ekonomi kita dalam 2 hari ini agak menarik, ada optimisme gitu ya. Arah kemarin awal-awal anjlok ya, tapi tiba-tiba langsung tinggal asal jangan salah ngomong aja. Iya, itu aja sih sebenarnya. Ya kan biasa ya kalau dalam market itu ada pergantian, katakanlah pengambil kebijakan ya, apalagi sifatnya seperti ekonomi gitu ya, itu pasti ada goncangan. Karena ini luar biasa nih, 14 tahun ya Ibu Sri Mulyani, Ibu Sri Mulyani menjadi menjadi Menteri Keuangan. Ya artinya kan kita bisa melihat, bisa membacalah algoritmanya beliau gitu kan, seorang yang sangat disiplin ya mungkin juga akhirnya membuat juga kepala daerah juga kesal juga kan saya punya DBH saya kalau ditahan-tahan padahal saya ini harus membiayai, makanya kan banyak gejolak kan terjadi, pajak daerah tinggi tinggi gitu kan, ada aduh ini pusat masih utang sama saya sekian triliun nih, saya nggak bisa membayar gaji. Inilah jadi apa yang dipikirkan, saya tambahkan tadi dari dari Mas Agung itu, bahwasannya pemikiran out of the box dari Menteri Keuangan yang baru ini kita nantikan gebrakannya. Dan saya yakin kepada beliau itu, karena beliau ini bukan juga orang dari luar. Beliau itu juga karena orang dari dalam juga, dari karir dari dalam, dan dia juga paham. Walaupun background dia itu adalah seorang teknokrat ya, bukan ekonom, tapi dia S2, S3 aja kan dia ekonom. Dan ini kalau kita melihat penggabungan teknokrat dan ekonom, maka akan muncul yang namanya pemikiran yang bukan hanya sebagai pemikiran yang stagnan, tapi pemikiran yang out of the box, dan berani mengambil tindakan berdasarkan hitungan-hitungan ya dari segi teknokratnya dia itu. Kayak ngefans banget nih. Mas Andi kayaknya terbakar hari ini nih kayak.